Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winka Nanda Viola, NIM 19505-178. Di sini saya ingin menyampaikan materi yang kedua, yaitu mengenai laporan neraca syariah menurut PSAK. Menurut PSAK 59, unsur-unsur neraca meliputi aktiva, kewajiban, investasi tidak terikat, dan ekuitas. Investasi tidak terikat adalah dana yang diterima oleh bank dengan kriteria sebagai berikut. Bank mempunyai hak untuk menggunakan dan menginvestasikan dana, termasuk hak untuk mencampur dana dengan dana lainnya. Yang kedua, keuntungan dibagikan sesuai dengan nisbah yang disepakati. Dan yang ketiga, bank tidak memiliki kewajiban secara mutlak untuk mengembalikan dana tersebut jika mengalami kerugian. Penyajian aktiva pada neraca atas aktiva dibiayai oleh bank sendiri, dan aktiva yang dibiayai oleh bank dan pemilik dana investasi terikat dilakukan secara terpisah. Menurut PSAK 101, entitas syariah menyajikan aset lancar terpisah dari aset tidak lancar, dan kewajiban jangka pendek terpisah dari kewajiban jangka panjang. Aset lancar disajikan menurut likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya. Persamaan akuntansi pada neraca syariah yaitu aset sama dengan kewajiban ditambah dana syirkah temporer ditambah ekuitas atau modal. Menurut PSAK 101, unsur-unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran posisi keuangan atau neraca syariah yaitu meliputi aset, kewajiban, dana syirkah temporer, dan ekuitas atau modal. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan memiliki manfaat ekonomi di masa depan bagi entitas syariah. Sedangkan kewajiban yaitu utang entitas syariah masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas syariah yang mengandung manfaat ekonomi. Selanjutnya yaitu dana syirkah temporer, yaitu dana yang diterima sebagai investasi dalam jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya, di mana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan. Yang terakhir yaitu ekuitas atau modal, yaitu hak residual atas aset entitas syariah setelah dikurangi semua kewajiban dana syirkah temporer. Ekuitas dapat berupa setoran modal oleh para penanam modal saham, saldo laba, dan penyisian saldo laba. Suatu aset dapat diklasifikasi sebagai aset lancar apabila aset tersebut diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas syariah. Yang kedua, berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi. Dan yang ketiga, dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan dapat direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca. Aset yang tidak termasuk kategori tadi diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Suatu kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek apabila kewajiban tersebut diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi entitas syariah. Yang kedua, jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca. Kewajiban yang tidak terdapat dalam kategori tersebut maka diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Selanjutnya yaitu pos-pos laporan neraca syariah. Menurut PSAK 101 paragraf 52, laporan neraca syariah minimal mencakup pos-pos sebagai berikut. Yang pertama, kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, aset keuangan, persediaan, investasi yang diberlakukan menggunakan metode ekuitas, aset tetap, aset tak berwujud, utang usaha dan utang lainnya, utang pajak, dana syirkah temporer, hak minoritas, modal saham, dan pos ekuitas lainnya. Berikut penjelasan dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.